Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Untuk malam ini biasa akan saya perjelas mengenai PP dan akan jadi apa kedepannya akan saya sampaikan untuk kalian. Satu tas kumpas untuk malam ini khusus PP, tapi tetap kalian dior riset sendiri, jangan ucapan Mas Bro kalian telan mentah-mentah ya. Semua risiko tanggung masing-masing karena ini kripto, bisa cuan bisa enggak ya, tergantung rezeki kita ya. Oke, langsung untuk PP Mas Bro yakin ini salah satu meme coin yang paling tenar di tahun 2023, 2024, 2025, 2026 yang mampu bertahan. Menurut saya pribadi loh, ini hanya PP. Saya yakin PP ini akan masuk ATA baru ataupun bisa lebih. Karena sepanjang sejarah ini koin menurut saya nggak bisa kita anggap remeh ataupun enteng. Ada sosok besar di sini, GZ Binance. Kalau kondisi sekarang belum paham, kita nunggu event-event besar di bulan Januari ini sampai berakhir. Data CPI PPI kemarin bagus sesuai dengan ekspektasi di tanggal 13 Januari kemarin. Dan ini kayaknya voting sudah selesai kelihatannya, tapi mulai dibicarakan hari ini masalah undang-undang Clarity Asset. Apa sudah penghitungan voting kemudian mau disahkan undang-undang Clarity Asset mudah-mudahan. Dan event yang akhir bulan 27 28 VOMC. Biarlah event itu berakhir dulu dan nanti akan menjadikan keputusan yang mendorong kripto untuk naik. Dengan pemangkasan bunga yang pertama, kedua belum tentu naik karena bunganya masih tinggi, kan belum berakhir, masih ada pemangkasan suku bunga lagi yang ini yang ketiga. Dan infonya sih sampai 7 kali untuk tahun 2026 ini, jadi sudah 4 kali lagi infonya, tapi kan nanti faktanya kita belum ngerti juga. Itu salah satu, karena kalau ini pemangkasan bunga yang terakhir artinya investor sudah nggak bisa nunggu-nunggu lagi untuk pemangkasan suku bunga yang berikutnya. Kalau mau ngambil dana sebelum naikkan suku bunga ya saat ini, nanti terjadi ledakan. Itu mengenai VOMC. Kemudian mengenai daripada undang-undang Clarity Asset ini adalah memang undang-undang yang sangat dinanti-nanti para pemain kripto kelas kakap, karena ini suatu regulasi yang jelas dan sebagai payung hukum, dan kemudian akan jadikan adopsi besar-besaran seluruh bank besar di AS untuk adopsi BTC setelah ada undang-undang ini, dan juga perusahaan-perusahaan teknologi untuk adopsi BTC ya. Itu mengenai event-event. Untuk PP secara fundament, holder yang naik terus, ranking yang tidak kemana-mana. Dari kemarin harga jatuh di 0,06, sekarang masih 0,08 dengan market cap kemarin waktu jatuh di 26 triliun, sekarang masih ada di 36 triliun. Jadi enggak masalah, ya wajar turun dikit. Dan ini memang dengar-dengar ini dijadikan akumulasi terakhir sama paus-paus, sampai Cardano aja disikat 210 juta. Koin Fan juga di akumulasi juga. Jadi untuk para investor kakap kelas besar itu kan, ini di saat kondisi kendor turun melemah seperti ini itu, mereka mengamati, mencermati koin-koin yang akan terbang ke depan ya. Salah satunya kalau dia mau ngakali uang PP ya, dia harus masuk uang PP yang banyak karena market cap-nya sudah lumayan. Kalau Shiba, Doge itu udah terlalu gede market cap-nya, melebihi Cardano. Untuk naik sampai berkali-kali lipat menurut saya sudah susah untuk Doge ya. Bukan berarti nggak naik ya, Shiba juga bukan berarti nggak naik, tapi kekencangan kenaikannya itu masih
menurut saya masih oke di PP. Nah kemarin pas acara tahun baru 85% di PP kenaikannya kan, 70% di koin Polygon. Itu yang sepanjang sejarah komunitas ya, yang menjadikan pump gila-gilaan sampai jutaan persen di Dogecoin itu memang koin komunitas, bukan koin real project. Kalau real project ya kita masuknya tetap harusnya BTC ataupun ETH ya. Oke, langsung kita akan kasih info berita, nggak lama-lama lah ya. Maaf tadi ya iseng-iseng aja digoyang dompet Pantura ya. Mas Bro itu bukan penyanyi asal jeplak saja, cuma mentalnya mental apa baja asal jeplak saja ya, sambil ya ngapain PP juga lagi kendor. Tapi PP ini kuat loh, bertahan di 0,08 itu kuat. Demandnya di bawah banyak yang serok. Nah, kalau saya rasa saya tambah muatan aja, G-Set aja hantam muatan, ngapain kita nggak hantam muatan ya. Saat Ethereum memimpin altcoin ikut meroket, ini awal dari tren baru kawan. Jadi kita menunggu ETH terbang. Nanti kalau sudah dominasi BTC sudah terjun, kemudian lari ke altcoin, ETH yang akan terbang pertama ETH ya. Jadi nanti akan membawa dampak koin Polygon, koin PP yang ada di ekosistem daripada Ethereum ya. Indeks musim altcoin season index turun ke angka 35 yang menandakan bahwa pasar altcoin memasuki fase krusial. Dominasi Bitcoin melemah sehingga terjadi rotasi modal ke aset alternatif koin. Kayaknya nggak akan lama lagi nih bull kuartal 1, berarti paling bulan Maret, lambat-lambatnya April, baru Mei, Juni, Juli, dam tor gitu ya, sampai nanti pump lagi di akhir tahun tuh bisa jadi. Dominasi Bitcoin vs kekuatan Ethereum. Ethereum menunjukkan ketahanan terhadap Bitcoin dengan performa yang cukup baik di tengah volatilitas pasar yang luas. Per 20 Januari pasangan ETH BTC diperdagangkan di angka 0,03 sekian bla 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 gitu ya. Nilai ini tetap berada di atas titik terendah dan level support tahun 2025 meskipun pasar mengalami fluktuasi. Maaf ya, ini agak berisik karena hujan, setiap sore hujan. Mas Bro juga kalau hujan gini mau cari makan susah keluar. Ethereum terus mengungguli dan menguji garis tren menurun jangka panjang yang telah terbentuk sejak tahun 2017. Apakah sinyal awal close software bullish pada indikator MACD bisa menjadi tanda kekuatan relatif Ethereum yang meningkat seiring melemahnya dominasi Bitcoin ya, mudah-mudahan ya. Total 2 membentuk pola segitiga menarik. Kita akan simak di sini. Kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan tidak termasuk Bitcoin, total 2 tetap stabil di sekitar 1,29 triliun dolar. Grafik mingguan menunjukkan terbentuknya pola segitiga menaik. Struktur ini mencerminkan adanya tekanan akumulasi yang konsisten dengan potensi breakout yang bisa menarik aliran modal ke altcoin. Wow, mantap. Mudah-mudahan cepat terjadi modal pindah ke altcoin, karena BTC-nya dari 65 udah turun ke 59, di situ-situ aja plak ya, nggak kemana-mana ya, berputakan di situ aja udah, nanti tinggal tunggu dor ke bawahnya saja ya. Dengan altcoin season index turun ke 35, alt season index musim altcoin turun ke angka 35 menandakan fase transisi di pasar kripto. Meskipun Bitcoin masih mengungguli sebagian besar aset lainnya, indeks ini menunjukkan bahwa beberapa altcoin mulai mendapatkan perhatian. Pantesan Cardano diserok 21 juta Cardano, banyak, lumayan itu ya. Tingkat indeks serupa di masa lalu seiring diikuti oleh periode kekuatan altcoin yang selektif dan pada akhirnya mengarah pada partisipasi yang lebih luas di pasar altcoin. Mudah-mudahan cepat pam lah ya.
Altcoin lain mulai menguat seiring pergeseran fokus pasar. Sejumlah altcoin mencatat lonjakan yang signifikan. Ya, termasuk ada kemarin sempat yang naik kan koin DAS, bukan DAS ya, DAS, Monero ataupun XMR. Juga ada koin MYX, Finance, DAS naik 70,61%. Shekes ataupun SEK meningkat 60,07%, dan Bitcoin Cash BCH bertambah 23,79%. Aset yang berfokus pada privasi menunjukkan performa yang kuat di pasar altcoin. Dengan melemahnya dominasi Bitcoin, pasar tampaknya semakin terbuka terhadap kepemimpinan altcoin. Kemampuan Ethereum untuk mempertahankan level support terhadap BTC ETH menjadi kunci arah pergerakan pasar, kawan. Jika altcoin terus membangun momentum, peran kepemimpinan Ethereum akan menjadi sangat penting. Pada akhirnya masa depan pasar tergantung pada apakah altcoin mampu mempertahankan momentumnya, sementara Bitcoin mengambil peran yang lebih sekunder. Tuh yang terjadi itu, sabar, tunggu event selesai, tunggu undang-undang clarity aset, dan tunggu POMC. Mudah-mudahan Februari, Maret sudah pam, Lebaran sudah bisa beli binik baru. Jangan beli binik baru, beli baru itu kan beda, kita nikah resmi ya, halal ya. Pokoknya kondisi turun gini sabar. Kalau lagi suntuk bisa nonton Goyang Dompet Mas Bro yang asal blek utakan ya. Nyanyi kok ada suara blek utakannya ya. Yang penting kan judulnya bahagia ya. PP ini sudah kuat, kawan. Nggak longsor-longsor, masih di 0,08 ya, aman-aman saja lah. Saya rasa udah biasa saja. Mungkin itu aja yang saya sampaikan hari ini. Tetap yakin, tetap optimis, nggak usah pakai nangis ya ataupun mewek. Main kripto lagi begini ya, kita nikmati saja. Mau ngomong apa, wong kita ikut market, bukan ikut market ikut kita. Udah tinggal nyanyi-nyanyi aja. Kalau daripada nangis, yang bisa nyanyi gemblung ya nyanyi gemblung. Masa yang mau ngapain Mas Bro, mabok enggak, mendem enggak? Ya, mabok sama mendem sama ya. Narkoba enggak ya. Jalan-jalan karaokean sama wewek ya, bebek ya nggak pernah. Ya ngapain ya, di rumah ya udah tinggal jeplak aja bibir ya, nyanyi goyang dompet tobat kan gitu. Ya sehingga mungkin itu kok susah. Saya itu kalau heran, saya itu paling heran gini, kawan. Jengkelnya kayak apa, gedeknya saya apa, dendamnya kayak apa. Ibaratnya itu mau tak tusuk, ibaratnya gitu ya. Itu kalau sudah lewat 1 jam itu hilang saya, nggak ada dendam. Saya heran loh. Tapi ada orang kayak mantan saya juga kan, sampai sekarang aja kalau ya sudah ada 5 tahun lebih ya kita bercerai. Maksudnya kan saya pingin ya saling maafkan, sudah ngambil jalan masing-masing, tinggalin saya, nggak apa-apa, pinginnya maafan ya, saling tengok anaknya. Wah, Lebaran aja anak nggak ditengok ya. Saya pernah sekali nomor saya kan udah nggak ada ya, kan udah 5 tahun udah lupa, minta nomor si anak ya. Begitu saya bel baru yang kita mau ya baikan gitu ya, dengar suara saya udah apa, langsung klik, langsung di kick saya. Aduh. Itu saya sempet ya sakit hati, kecewa banget ya. Mau kita juga nggak mau balikan, nggak mau ngapa-ngapain, cuma bilang kita saling silaturahim aja yang baik, menjalin hubungan yang baik saja gitu. Nggak usah pakai jauh-jauhan dendam, hilangkan dendam gitu maksudnya. Jangan benci itu dihilangkan, dendam dihilangkan supaya enak gitu, plong gitu loh ya. Maafkan saya juga maafkan dia, belum minta maaf, sudah saya maafkan walaupun dia salah. Tapi saya minta maaf sama dia tuh nggak bisa itu, biar nggak ada dendam, langsung di kick gitu, kick. Kalau itu namanya dikuasai hati kotor ya. Kalau saya sejam itu, kalau ada masalah sama teman dulu di kantor waktu di Jakarta pun
diem-dieman sebentar doang, ya nanti ya sudah habis pulang kerja salaman ya bareng-bareng lagi. Saya nggak mau dendam-dendam lama. Ada memang orang yang dendamnya nggak habis-habis main kripto, kalau rungkat ya sedihnya nggak ketulungan. Saya itu udah lupa aja, aduh kurang ajar habis di koin pris ini, mobil satu ini udah lupa aja, sebentar lupa. Saya pikir bodo amat lah, ngapain, saya lupakan aja gitu ya. Orang-orang pun ya ada yang namanya orang kan, di mana-mana ada yang pinjam entah 100, 200, 1 juta atau 500, itu tetap ada. Itu ya nggak saya inget-inget, karena apa, nggak bakalan bayar. saya udah hilang aja udah gitu. Aduh, itulah yang terjadi. Sabar ya, masih 08 ini tinggal tunggu aja. Saya rasa nggak mungkin juga sampai kiamat nggak akan bull ya, nanti juga waktunya bull ya. Kita jangan kalah sama permainan si well kewel aja di situ, Pak, serok ya. Yang namanya permain game murni kan ada yang leprek tinggi, pasti ada long squeeze ya, ada short squeeze untuk menghantam, daripada leverage stop loss diambil semua pemenang, tetap long invest jangka panjang. Nggak ada meme coin yang bagus saat ini yang mampu bertahan dan dipegang GZ ya, hanya PP aja, dan peredaran supply udah beredar semua, termasuk debt-nya sudah nggak kontrol dan nggak pedulikan, tergantung komunitas. Ini yang koin-koin betul-betul desentralis murni tanpa filter ini ya BTC sama PP ya. Dan orang-orang terkenal semua tahu semua, sampai Trump saja cuan di PP. Trump aja punya dompet PP, BlackRock PP, Vitalik aja beli di PP, beli dia, nggak bisa dapat upeti, nggak ada janji-janji, nggak ada presale, pra penjualan, wah nggak ada. Yang lain di Telegram, di Twitter, di WA sana kemari pakai pra penjualan. Untuk PP nggak ada. Ini sangat unik. Saya yakin ke depan asal kalian sabar akan cuan besar. Ya mungkin itu aja yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Tetap di your riset sendiri. Tetap saya ingatkan, dalam investasi kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun hancur dadakan. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Dan Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya manusia biasa seperti kalian, nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama makan nasi, bukan makan kerikil ataupun batu. Surah diraja ningrat lebur tining pangas tuti. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Mak News.